Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mengelola inventory atau persediaan. Jadi di dalam perusahaan manufaktur itu, teman-teman, ada persediaan ya. Jadi dia berbeda dengan perusahaan jasa yang tidak memiliki stok barang ya. Di dalam persediaan ini kita akan belajar ya bagaimana kita membuat item persediaan ya, mengubah atau menghapus item persediaan, menetapkan harga jual, melakukan perubahan atau transfer item, merakit beberapa item menjadi satu unit barang rakitan dan lain sebagainya. Nah, pertama ya teman-teman, di sini teman-teman dapat melihat ya bagian-bagian yang ada di dalam car file ya teman-teman. Nah, teman-teman harus mengetahui ya bahwasanya teman-teman pada perusahaan dagang pengendalian persediaan itu menjadi sangat penting, teman-teman. Ya, karena persediaan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, di dalam MyApp Accounting versi 17 ini akan memberikan solusi ya, bahwasanya pengelolaan administrasi persediaan yang memadai yaitu dengan mengakses pada jendela Command Center yaitu inventory. Ya, kita coba buka inventory. Nah, udah muncul ya, teman-teman. Nah, dari jendela ini teman-teman dapat lihat ya bagian-bagian inventory. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu apa saja tombol-tombol yang terdapat di dalam inventory ini. Nah, pertama kita lihat teman-teman di bagian sini ada yang disebut dengan item list. Item list. Jadi tolong didengarkan baik-baik. Item list ini adalah ya teman-teman untuk tombol ya tombol membuka jendela daftar persediaan ya di mana nanti saudara dapat melihat item-item yang sudah dimasukkan atau untuk mengeditnya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan set item prices. Bukan prices ya, set item price. Nah, di sini tombol membuka jendela set item price setelah terbuka, teman-teman akan mendefinisikan ya harga jual item-item yang dijual di perusahaan. Nah, selanjutnya ada item register ya. Ini gunanya untuk membuka jendela item register ya. Setelah terbuka, teman-teman dapat melihat informasi mutasi persediaan baik secara individual maupun secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada adjust inventory. Ya, adjust inventory. Nah, ini digunakan untuk membuka jendela adjust inventory ya. Setelah jendela ini terbuka, teman-teman akan mencatat transaksi-transaksi yang berdampak pada kuantitas dan nilai item persediaan, yaitu untuk penyesuaian persediaan. Nah, selanjutnya ada bulk item ya. Ini digunakan setelah terbuka, teman-teman dapat dengan cepat mengurangi item komponen yang dirakit dan menambah item hasil rakitan. Misal, proses perakitan komputer dengan cara menggabungkan dari berbagai komponen. Nah, selanjutnya ada count inventory. Ya, ini digunakan setelah teman-teman membuka dan teman-teman dengan mudah menyelesaikan kuantitas persediaan antara hasil penghitungan komputer dibandingkan dengan hasil penghitungan fisik item di gudang atau stock of name ya. Dan selanjutnya ada retrieve item. Nah, ini digunakan di mana teman-teman dapat memasukkan data ya, jumlah barang yang diterima dari jumlah barang yang telah diorder sebelumnya.
Terakhir, ada transaksi jurnal. Nah, ini dapat melihat ayat jurnal yang berhubungan dengan persediaan yang telah teman-teman catat. Jadi ini fungsi-fungsi dari tiap-tiap item. Ya. Nah, teman-teman, ya, setelah itu kita akan melihat ya bagaimana item-item persediaan ini dalam menjalankan sistemnya, ya. Nah, sebelum itu teman-teman harus paham bahwasanya item-item ini ya itu menjelaskan barang yang dibeli, dijual, dan disimpan perusahaan. Jika item yang digunakan itu untuk membuat item lain, maka dinamakan komponen. Sedangkan item yang dihasilkan dari item-item lain atau komponen-komponen dinamakan item akhir. Nah, untuk dapat memanfaatkan fasilitas inventory, ya, teman-teman harus memasukkan item-item persediaan dan komponen persediaan ke dalam sistem terlebih dahulu. Ya. Nah, kita contohkan aja ya caranya langsung ya. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan yang pertama itu ya kita aktifkan command center yaitu inventory ini tadi ya. Kedua, kita pilih item list. Nah, di sini akan muncul ada all item, ada show, ada box, ada inventory ya. Nah, di sini yang kita lakukan adalah ambil new. Nah, ambil new ya. Ambil new. Habis itu teman-teman masukkan kode item barang ya. Sebaiknya kombinasi huruf dan angka. Misal teman-teman ambil LA sama dengan 110 ya. Jadi ada kombinasi huruf dan angka. Nah, habis itu ya masukkan nama item. Misal nama itemnya apa ya? Netbook Asus ya. Setelah kita ambil netbook Asus ya, tentukan apakah item tersebut dibeli ya, kemudian dijual oleh perusahaan dan diadministrasikan sebagai persediaan atau tidak. Ya. Kita cek kalau iya I buy this item. I sell this item. Ya, kita ketik lagi. I inventory this item. Nah, kalau misalnya kita bahas satu-satu ya. Kalau misalnya teman-teman beli I buy this item, ya, artinya teman-teman ya jika item ini dibeli, ya maka di checklist tadi ya. Nah, masukkan akun yang sesuai, yaitu cost of goods sold, cost of sale account ya, sorry, ya. Kita isi di sini. Kalau dibeli akunnya apa? Misal kita ambil 5.000 5.100 yang nggak ada di sini. Ya udah yang paling mendekatin aja ya teman-teman. Misal kita ambil 5.100 use count. Habis itu ada I sell this item. Nah, ini artinya jika item ini dijual ya apa yang mau dijual? Misal kita mau ngambil bagian akunnya 4 posisi 4 1.100 4 1.100. Oke, kita gunakan. Nah, selanjutnya ada I inventory this item ya. Jika item ini disimpan atau dicatat ke dalam akun persediaan, nah kita mau simpan di mana gitu ya? Persediaan barang dagangnya. Kita pilih lagi. Ya, kalau di sini
contoh saya itu ada 1.300, 1.300 ya, misal ini aja ya. Nah, habis itu yang kita lakukan adalah teman-teman ya, kita klik ya tab by detail. Nah, di sini akan muncul lagi nih ya, muncul lagi item-item yang perlu kita isi. Nah, saya akan jelasin satu-satu ya. Pertama di sini ada apa ya? Ini yang paling penting, buying unit of measure ya. Di sini teman-teman silahkan isi dengan satuan pembeliannya apa. Misal kalau unit, karton atau apa ya. Kita isi aja per unit gitu ya, unit. Lalu di bawah unit itu ada number of item per buying unit. Nah, itu menunjukkan angka 1 sebagai satuan item yang dibeli. Ya. Lalu ada yang disebut dengan ini teman-teman ya, test code when both ya. Ini artinya silakan pilih ya PPN ya, jika ada PPN, kalau enggak ya yang disesuaikan saja teman-teman ya. Kalau di sini munculnya apa ya, kita pilih aja value edit text, tapi sebenarnya bisa ditukar juga ya dengan PPN ya. Kalau tanpa teks boleh non taxable. Nah, kalau mau tanpa pajak boleh ya. Setelah itu yang kita isikan adalah teman-teman, kita cari lagi. Ini minimum level for restocking alert. Nah, di sini kita isi ya batas stok minimum. Jika kuantitas stok sudah mencapai batas ini, akan diingatkan untuk memesan item tersebut. Ya. Minimumnya berapa? 3. Lalu kita isi primary supplier for reorder. Pilih supplier utama atas item ini. Ya. Ya, diabaikan juga nggak apa-apa. Selanjutnya ada supplier item number. Nah, ini kita isi dengan nomor item pemasok. Selanjutnya ada default reorder quantity. Nah, ini masukkan kuantitas pemesanan kembali, namun bilangan ini dapat diganti. Nah, jadi yang penting-penting aja nggak apa-apa dulu diisi. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan tab selling detail. Ya, tab selling detail. Jadi di tab selling detail ini teman-teman sebagai tempat untuk mencatat data barang yang dijual. Ya, selanjutnya isi sesuai dengan data penjualan persediaan. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Pertama itu ada best selling price. Ya, di best selling price ini lebih kepada teman-teman silakan isi harga jual yang ditetapkan. Ya, harga jual yang ditetapkan berapa. Nah, selanjutnya ada selling unit of measure. Nah, ini lebih kepada isi satuan penjualan item ya. Umumnya sama dengan satuan pada saat pembelian item. Nah, di bawahnya satuan ya. Kalau satuan gitu ya kita isi aja unit ya. Lalu di bawahnya nanti ada number of item per selling unit. Nah, ini lebih kepada memasukkan jumlah item dalam satu penjualan. Satu gitu ya. Lalu di sebelah kanan itu ada test code when sold. Nah, itu ya kalau ada pajak silakan masukin, kalau enggak ya silakan juga. Misal ada ya. Use test code. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan inklusif atau eksklusif ya. Dan itu diabaikan saja dan udah ya. Habis itu kita klik aja oke.
Nah, setelah kita klik OK, nah selesailah tugas kita untuk membuat item persediaan. Ya, selesai. Nah, setelah selesai, nah kita tutup lagi ya. Nah, habis tahapan ini teman-teman, yang kita lakukan adalah sebenarnya banyak ya. Ada bagian dari di inventory ini ya. Di inventory ini ada bagian apa namanya? Kita bisa lihat bagian count inventory-nya gitu ya. Teman-teman juga bisa lihat bagian adjust inventory gitu ya. Dan mungkin saya akan mengabaikan itu ya. Kita lebih kepada yang namanya membahas tentang kartu persediaan. Ya, kartu persediaan. Nah, caranya seperti apa teman-teman? Nah, di sini teman-teman yang kita lakukan adalah kita pilih inventory lagi ya. Habis itu kita pilih item register ya, item register. Nah, muncullah seperti ini teman-teman ya. Jadi intinya kartu persediaan itu teman-teman ya, di bagian tadi itu fasilitas item register berfungsi untuk melihat dan mencetak mutasi persediaan selama satu periode tertentu ya, baik secara individu maupun secara keseluruhan. Nah, fasilitas item register ini teman-teman dapat berfungsi ya sebagaimana kartu persediaan pada akuntansi secara manual. Nah, untuk dapat melakukannya, yang pertama kita lakukan adalah ya buka dulu seperti ini teman-teman. Ya, habis itu langkah-langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengisian ya. Di sini kita rubah jadi item. Nah, setelah kita rubah jadi item, muncullah apa kotak seperti ini. Nah, di kotak ini langkah-langkah selanjutnya kita klik. Nah, di sini ya, kita klik di sini, kita klik apa netbook Asus tadi, use item tadi. Nah, muncul kan? Nah, setelah muncul ya nama dari apa nama yang kita buat tadi ya. Nah, itu secara otomatis akan terlihat seperti ini. Nanti kalau misalnya di awal ya, kita kan sudah bikin apa namanya ya, sudah bikin item-item persediaan itu banyak gitu ya, banyak di sini ya. Tapi karena tadi kita cuman bikin itemnya netbook Asus ya, yang muncul kan cuma satu doang gitu ya. Nah, yang muncul cuma satu doang. Nah, habis itu nanti muncul di sini ya kita tutup aja, kita close. Ya, kalau mau di print juga boleh ya, bisa di print di sini. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Ya, kita close aja dulu teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman dan saya tutup dulu.